Suasana segera menjadi sangat canggung dan sunyi. Semua putra suci dan putri suci yang hadir takut untuk mengatakan apapun. Kengerian Yaomi Mansion telah mengejutkan hati mereka. Kata-kata Ren Wangshengzi pertama-tama memuji Zhou Wusheng dan kemudian memberi Wei Siqing sikap yang kejam. Tujuannya adalah untuk menghancurkan hati banyak orang kuat di Guanghan Mansion dan menyebabkan pertikaian dan perselisihan antara mereka. Qin Chen melirik Dao Zhengzi dan dua lainnya lalu berkata, Dao Zhengzi, Su Zeng, Sun Wujin, kalian bertiga juga adalah murid Tiangong. Menurutmu apa yang harus dilakukan pemuda ini? Ucap Qin Chen tiba-tiba menoleh dan menatap ketiga Dao Zhengzi. Mereka bertiga terkejut. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Qin Chen, dan ekspresi mereka tiba-tiba jelek. Dao Zhengzi buru-buru berkata, Saudara Qin, saya tidak berpikir kita bisa membunuhnya. Karena Wangshengzi adalah murid dari guru suci, jika Anda ingin membunuhnya, Anda pasti akan membuat marah guru suci. Lebih baik bekerja sama dengan Ren Wangshengzi. Jawab Dao Zhengzi. Ya, kamu tidak bisa membunuhnya. Su Zeng juga mengangguk. Berbeda dengan keduanya, Sun Wujin malah menggertakkan giginya seraya berkata, jika saudara Qin ingin membunuh pria ini, maka bunuh saja, karena dia bukan orang yang baik. Jika kita membiarkan dia pergi, suatu saat dia pasti akan menargetkan kita. Namun berbeda halnya jika saudara Qin membunuh dan memurnikannya sekarang. Ucap Sun Wujin dengan mantap. Oh, ini ide yang bagus. Jawab Qin Chen melirik Sun Wujin ini. Sun Wujin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Teriak Dao Zhengzi dan Su Zeng dengan marah. Banyak orang memfokuskan mata mereka pada Qin Chen, ingin melihat bagaimana keputusan Qin Chen. Dalam pikiran mereka, Ren Wangshengzi tidak mungkin dibunuh, tetapi bagaimana menghadapinya adalah masalah yang sulit. Hahaha, Qin Chen tertawa terbahak-bahak, Yaomi Mansion, bisakah kamu menakuti Ben Shao? Tuan muda ini akan menantikannya. Apa benar tuanmu akan balas dendam untukmu? Ucap Qin Chen mencibir. Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen membanting istana Zixiao Dou Sui, meledak, dan tiba-tiba, aura api langit yang menakutkan meroket, dan semburan itu meledakkan daging Ren Wangshengzi, dan asal-usul hukum suci surgawinya sekaligus berhamburan dengan liar. Kamu, beraninya kamu benar-benar memurnikanku, guruku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Teriak jiwa Ren Wangshengzi mengambang dan tenggelam dalam api langit, berjuang dengan susah payah, dan tubuhnya telah meledak. Di mana begitu banyak omong kosong. Jika aku katakan ingin membunuhmu, maka mati saja kau. Teriak Qin Chen mendesak istana Zixiao Dou Si, dan menara kaca berkilau-kibau berputar, dan api 7 warna yang tak terbatas bergabung ke istana Zixiao Dou Si, membuatnya meningkat seketika. 4 api surgawi digabungkan dengan api ungu asli istana Zixiao Dou Si, dan api 7 warna itu sangat halus, langsung memurnikan daging dan darah putra suci Raja Manusia menjadi ketiadaan. Dan di bawah pemurnian api, sayap Raja Manusia memancarkan cahaya putih kristal, di mana ada banyak aura kuat yang mekar, dan bahkan aura rune yang menempel di langit. Serta banyak vena suci yang bertabur. Qin Chen meraihnya. Ada 1/5 dari pembuluh darah surgawi tingkat tinggi, dan lebih dari selusin pembuluh darah surgawi tingkat menengah. Hahaha, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak pembuluh darah suci kuno di tubuhmu. Ucap Qin Chen matanya menjadi cerah, dan begitu banyak pembuluh darah suci kuno ditarik ke dalam tubuhnya sekaligus, dan itu semua dimasukkan ke dalam cakram giok Universe Good Fortune. Dasar kamu binatang, teriak Ren Wangshengzi. Meskipun dagingnya telah dimurnikan, tetapi jiwanya tidak rusak. Qin Chen, kamu tidak akan bisa membunuhku. Jiwaku terbungkus di sayap Raja Manusia dan darah Raja Manusia. Hal ini tak terkalahkan. Teriak Ren Wangshengzi meraung. Qin Chen mencibir, melancarkan pukulannya secara berurutan, dan membombardir sayap raja. Sayap raja terus bergetar, tetapi tidak hancur. Sayap raja sangat kuat,
dan setidaknya itu adalah harta surgawi. Hahaha, Qin Chen, apa kataku barusan? Jiwaku dapat ditempatkan di sayap raja melalui garis keturunan raja, dan aku abadi. Ucap Ren Wang Shengzi meraung histeris. Kekuatan supernatural asal, hancurkan untukku. Qin Chen berteriak, dan kekuatan supernatural asal digunakan lagi. Tetapi kali ini di kekuatan supernatural asal, Qin Chen juga mengintegrasikannya ke dalam teknik penambalan langit. Kekuatan penambal langit yang luas segera mengelilingi sayap raja dan bergetar liar. Kemudian cahaya putih di sayap raja dan rune yang luas itu, sebenarnya mulai meleleh di bawah kekuatan ini, dan dikendalikan oleh Qin Chen sedikit demi sedikit. Kekuatan supranatural macam apa ini yang benar-benar dapat memperbaiki sayap raja? Bisik Zhou Wusheng dan yang lainnya. Memperbaiki sayap raja manusia membutuhkan darah raja manusia. Bagaimana Qin Chen melakukannya? Mereka tidak bisa melihat asal-usul teknik penambalan langit. Sejak Qin Chen memadatkan kitab asal, deduksinya tentang surga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kekuatan-kekuatan magis asalnya sangat luas dan dapat mencakup segalanya. Sekarang dia melakukan teknik menambal langit, dan napasnya sangat misterius. Orang dengan tingkat kultivasi yang sama tidak bisa melihat metode sejatinya dengan jelas. Kecuali jika itu adalah Lord of Light You Guang, mungkin dia dapat melihat beberapa petunjuk. Tidak, bagaimana ini mungkin? Teriak Ren Wang Shengzi mengeluarkan raungan marah. Huff, di depan tuan muda ini, tidak ada yang tidak mungkin, jangankan sayap raja Anda, bahkan garis keturunan raja Anda pun, anak muda ini bisa memperbaikinya. Jawab Qin Chen meraung, mendesak teknik menambal langit secara ekstrim. Tiba-tiba, buku asal di tubuh Qin Chen juga mekar dengan cahaya yang luas. Darah raja yang membungkus sayap raja mulai dikendalikan dan disimpulkan oleh Qin Chen. Pada saat yang sama, dalam Book of Origins, halaman tentang garis keturunan raja manusia muncul, menjelaskan kekuatan garis keturunan raja manusia dari esensi Dao besar. Qin Chen juga samar-samar mencium bau darah raja manusia. Qin Chen lah yang menyadari makna mendalam dari darah raja manusia, dan mulai mensimulasikan aura darah raja manusia dengan menggunakan teknik keberuntungan yang menggetarkan surga. Ini menghasilkan efek nyata. Darah raja manusia, sayap raja, tunduklah untukku. Ucap Qin Chen meniru darah raja dan mulai memperbaiki sayap raja. Sayap raja yang masih memberontak segera mulai menyerah, dicap ke dalam jiwa oleh Qin Chen, dan disempurnakan dari kedalaman esensi paling mendasar. Bagaimana mungkin kamu menyempurnakan sayap raja manusia? Mengapa? Mengapa Anda memiliki nafas darah raja manusia? Bau ketakutan muncul dalam jiwa raja manusia. Dalam jiwanya, turbulensi dan kekacauan dimulai, yang merupakan tanda keruntuhan dan kehancuran. Qin Chen meraung untuk terakhir kalinya, garis keturunan raja tiba-tiba meledak dan benar-benar halus, dan jiwa raja-raja juga berteriak, langsung menghilang dalam api langit yang tak berujung, dan itu benar-benar runtuh, dihamburkan ke dalam ketiadaan. Setelah aura jiwa putra suci Ren Wang Shengzi menghilang, sayap raja manusia muncul di Qin Chen dengan sekejap, menjadi harta Qin Chen, dan sepenuhnya dikendalikan oleh Qin Chen. Qin Chen samar-samar merasakan sesuatu yang baru. Tentu saja, selain hukum yang kuat, Qin Chen juga merasakan pikiran yang kejam, berbahaya, dan mengerikan darinya. Itu adalah sifat raja manusia, terintegrasi ke dalam sumber sage surgawi, tetapi itu semua disempurnakan oleh Qin Chen. Apa yang dibutuhkan Qin Chen adalah asal-usul murni dari raja manusia, pemahamannya tentang jalan surga, dan kontrol hukum, yang memungkinkan Qin Chen untuk memeriksa dan mengisi celah pemahamannya sendiri tentang jalan surga. Setelah Tong Hu melihat ini, dia menjadi gila. Dia melihat bahwa Qin Chen langsung membunuh Ren Wang Shengzi. Bahkan garis keturunan raja manusia dan sayap raja manusia tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin murid yang menakutkan seperti itu muncul di sini? Tidak mungkin, sebagai putra Santo Top dari Tianshan Mansion,
saya telah memburu dan memahami banyak arogansi dan orang kuat di mansion ini. Bagaimana bisa ada monster sepertimu, bahkan darah raja kemanusiaan bisa dimurnikan dan dikuasai. Ini bukan lagi manusia, ini monster, kamu monster. Ucap Tong Hu bergumam, dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Jangan bicara tentang Tong Hu, bahkan Zhou Wusheng, Wei Siking dan yang lainnya juga tercengang, dan mereka merasa seperti di neraka. Jangan banyak bacot, Renwang Shengzi sudah mati, dan sekarang tiba giliranmu. Ucap Qin Chen tidak ragu mengangkat jarinya untuk memurnikan Tong Hu. Tidak, jangan bunuh saya, tolong jangan bunuh saya, selama Anda membiarkan saya pergi, saya Tong Hu, akan menjadi budak Anda, saya bersedia memberi Anda kendali jiwa dan hidupku selamanya. Mata Tong Hu melebar dan dia meraung histeris. Demi bertahan hidup, dia bisa melakukan apa saja, bahkan jika dia menjadi pelayan tanpa jiwa. Qin Chen tidak mendengarkannya, matanya ganas dan menggelegar. Saat berikutnya, seluruh tubuh Tong Hu pecah berkeping-keping. Sesaat kejadian ini, Qin Chen samar-samar merasa bahwa sepertinya ada sesuatu di kedalaman tanah percobaan yang beresonansi dengan Zixiao Dou Ligong, tetapi segera perasaan itu hilang seperti ilusi. Mungkinkah di kedalaman tanah percobaan ini, ada semacam harta karun teratas yang terkait dengan Zixiao Dou Sizong ini? Fikir Qin Chen mengalihkan pandangannya. Namun, perasaan itu hanya muncul sesaat, tetapi dia tidak bisa merasakannya lagi, dan Qin Chen tidak terlalu memikirkannya, tetapi malah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki Tong Hu itu. Qin Chen melirik dan segera berkata kepada Wei Siking dan yang lainnya, Tong Hu telah Ben Sao sempurnakan. Adapun putra suci dan putri suci istana Tianshan yang tersisa, saya akan memberikannya kepada kalian. Selanjutnya, tuan muda ini akan membuat terobosan. Ucap Qin Chen, tubuhnya bergetar, bergemuruh, dan kekuatan spasial yang aneh segera muncul di kehampaan. Saat berikutnya, Qin Chen telah menghilang dari pandangan semua orang, dan kemudian semua orang merasakan napas yang menakutkan. Ini mengejutkan Wei Siking dan Zhou Wusheng. Qin Chen dapat mengatur pembatasan seperti itu dalam sekejap, sehingga mereka berdua tidak bisa mengintip sedikit pun. Metode seperti itu sangat menakjubkan. Saudara Qin telah memasuki kedalaman gunung suci ini untuk retret. Kami akan melindungi saudara Qin, dan semua orang akan menjaga sekitar gunung suci ini. Kita tidak boleh membiarkan bahkan seekor nyamuk pun terbang masuk. Ucap Wei Siking dan Zhou Wusheng saling memandang. Kemudian keduanya menembak, memukul, dan meraih murid-murid lain dari Tianshan Mansion. Murid-murid ini berteriak ngeri, memohon belas kasihan satu demi satu, tetapi Zhou Wusheng dan Wei Siking tidak ragu-ragu, langsung memenggal kepala kelompok ini yang telah terluka parah dan disegel, dan kemudian memurnikan mereka. Mereka yang bisa memasuki tanah percobaan adalah Tianjiao teratas dari Tianshan Mansion. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak dapat membuat Wei Siking dan Zhou Wusheng menerobos secara langsung, mereka juga memiliki keuntungan luar biasa. Dao Zengzi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita benar-benar ingin terus melawan Qin Chen ini? Su Zeng berkata dengan sedikit gentar, dia melihat kekuatan menakutkan Qin Chen, dan dia juga takut. Siapa yang berani menentang monster seperti itu? Dao Zengzi berkata dengan dingin, kenapa kamu takut? Menurut Anda mengapa Qin Chen bertanya kepada kita sebelumnya? Dia pasti curiga pada kita dan masih tidak mempercayai kita. Alasan mengapa dia tidak melakukannya hanya karena kita juga murid Tianjiao. Dan tidak ada alasan untuk melakukannya. Apakah Anda pikir Qin Chen akan membiarkan kita pergi? Ucap Dao Zengzi. Apa yang harus saya lakukan? Jawab Su Zeng berkata dengan sedikit gentar, dia benar-benar ketakutan sekarang. Untuk rencana saat ini, kita hanya dapat meningkatkan kekuatan. Setelah menerobos ranah penguasa dari Sage Surgawi yang terlambat, saya akan menemukan kesempatan lain untuk membunuhnya. Saya tidak percaya pada ujian percobaan 3 bulan di surga. Saya tidak akan menemukan kesempatan.
Ucap Dao Zengzi tersenyum dingin. Lalu Qin Chen akan menemukan putra Shenzhou. Putra Shenzhou adalah reinkarnasi dari pemimpin ke-78 Dewa Shenzhou, dan dia telah memperoleh cermin guru suci. Meskipun Qin Chen kuat, dia mungkin tidak yakin menang dalam menghadapi Shenzhou Zengzi. Kalau tidak, dia pasti sudah menghancurkan cermin Shenzhou Jing sebelumnya. Saya pikir omongannya yang besar. Ketika mereka bertarung, kita diam-diam mengambil kesempatan dan memberinya pukulan ganas untuk membunuhnya dan mengambil semua peluang darinya. Ucap Dao Zengzi menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia melanjutkan, pikirkan tentang itu, berapa banyak harta yang akan dimiliki Qin Chen di tubuhnya. Berapa banyak kekuatan magis. Teknik pembunuh yang digunakan sebelumnya kemungkinan besar adalah aturan waktu. Selama aturan ini dikendalikan oleh kita, siapa lagi yang akan menjadi lawan kita di surga di masa depan? Su Zeng juga sangat bersemangat mendengar itu. Kemudian Dao Zengzi dengan keras memperingatkan Sun Wujin. Sun Wujin hanya menundukkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dan di kedalaman Gunung Suci kuno ini, setelah memurnikan Raja Zengzi dan Tong Ho, Qin Chen sudah merasakan jejak belenggu, dan mulai bergegas ke kemacetan sage surgawi jangka menengah. Di tubuhnya, kekuatan mengerikan melonjak. Kali ini, dapat dikatakan bahwa dia telah menghasilkan banyak keuntungan, dan keuntungan ini terlalu besar. Dalam keadaan kesurupan, tubuhnya bergetar hebat, dan sel-sel fisik yang tak terhitung jumlahnya terintegrasi dengan hukum langit dan bumi. Setelah semua Vena Sein kuno diserap oleh Qin Chen, kekuatan di tubuhnya akhirnya benar-benar berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan membuka matanya. Dan segera, dua pelangi yang mempesona meledak, membuat seluruh gunung primordial bergetar. Semua murid Guanghan Mansion yang menjaga di luar terkejut, dan mereka semua tampak ngeri. Kemudian mereka melihat sosok seperti dewa tergantung di udara. Itu adalah Qin Chen. Saudara Qin, dia akhirnya membuat terobosan. Bisik Wei Siking dan Zhou Wusheng keduanya menoleh dengan kaget. Banyak orang suci dari Guanghan Mansion menunjukkan ekspresi bodoh, dan Murong Bingyun juga gemetar, terkejut dan tertarik dengan sosok Qin Chen. Sungguh sosok yang mendominasi. Selamat kepada saudara Qin atas pencapaiannya yang luar biasa dan tak terkalahkan. Ucap semua orang terbang dan menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Oke, semuanya. Anda memiliki jasa karena telah melindungi saya. Ayo, kita akan pergi ke kedalaman reruntuhan ini sekarang, untuk menemukan kesempatan membunuh putra dewa, dan berjuang untuk warisan guru suci. Ucap Qin Chen tersenyum tipis, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pola samar muncul di kehampaan. Samar-samar, dia bisa melihat bahwa cermin kuno tergantung di udara. Di bawah cermin kuno, Gatso Zengzi sedang duduk bersila, dan ada banyak putra suci Dewa Zhao Jiao, Sueyang Mansion, dan Renwang Mansion. Mereka semua melafalkan semacam mantra, dan percaya bahwa itu akan menambah kekuatan bagi putra Dewa Zhao Shengzi dan Shen Zhao Jing. Setelah Qin Chen menerobos, persepsinya bahkan lebih melawan langit, dan berdasarkan aura magis yang dia rasakan sebelumnya, dia menemukan petunjuk tentang lawan sekaligus. Tempat itu sebenarnya berada di area yang sama dengan harta karun yang aku tahu. Ucap Zhou Wusheng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihatnya. Oh, Qin Chen mengedipkan matanya dan tertawa, sepertinya tempat itu seharusnya menjadi tanah harta karun kuno. Jika ini masalahnya, itu akan menghemat waktu. Ucap Qin Chen tertawa. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita mulai dengan cepat. Zhou Wusheng juga berteriak bersemangat. Tunggu sebentar, kata Qin Chen tiba-tiba. Saudara Qin, apakah ada hal lain? Tanya Wei Siking dan Zhou Wusheng, keduanya berkata. Setelah begitu banyak hal, kita semua telah bekerja sama dan bersatu. Tetapi masih ada beberapa kambing hitam di antara kita. Agar kita benar-benar bersatu, maka kambing hitam ini harus ditemukan. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya. Ekspresi semua orang berubah. Siapa yang dimaksud Qin Chen?
Siapa kambing hitam itu? Gumam banyak putra suci. Pada akhirnya, tatapan Qin Chen jatuh pada Dao Zengzi, yang menyebabkan jantung Dao Zengzi tiba-tiba berkontraksi, dan mereka merasa tidak bisa bernapas. Ketika Zhou Wusheng dan yang lainnya melihat ke atas, ekspresi mereka berubah. Karena orang-orang ini semua adalah murid Tianzuo, sementara murid lain dari Guanghan Mansion semuanya menghela nafas lega. Qin Chen, apa yang kamu bicarakan? Ucap Dao Zengzi segera melompat dengan liar, matanya berkedip panik, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Qin, apakah kami membuat kesalahan? Saudara Qin, memang ada beberapa kesalahpahaman antara Anda dan saya sebelumnya. Tetapi setelah mengalami begitu banyak hal bersama, saya sangat mengagumi Anda, Saudara Qin. Jika kami tidak memiliki Saudara Qin, kami pasti sudah lama jatuh. Sekarang, saya sangat terkesan dengan Anda, dan saya bersedia mengikuti Saudara Qin dan membela Anda. Ucap Dao Zengzi dan Su Zeng juga buru-buru berteriak. Mereka berdua sangat khawatir dan menunjukkan kesetiaan mereka. Pada saat yang sama, mereka dengan cemas berkata kepada Zhou Wusheng, Saudara Zhou, Anda adalah senior kami. Anda juga menyaksikan kami tumbuh dewasa. Apakah kamu tidak percaya pada kami? Ucap Dao Zengzi merengek. Saudara Qin, Dao Zengzi, dan yang lainnya memang memiliki konflik denganmu, tetapi itu semua hanyalah masalah kecil. Sekarang di sepanjang jalan, saya pikir mereka berdua juga tahu aturan. Karena mereka bersedia berubah pikiran, maukah Anda memberi mereka kesempatan? Ucap Zhou Wusheng meminta saran. Qin Chen tersenyum dingin, menatap Sun Wujin, dan berkata dengan ringan, Kamu, apakah kamu dipanggil Sun Wujin? Ben Sao akan memberimu kesempatan dan melihat apakah kamu bisa berubah. Kata Qin Chen. Mata Sun Wujin berkilat, dan dia segera maju selangkah dan berkata, Saudara Qin, saya akan mengungkapkannya sekarang. Dao Zengzi dan Su Zeng selalu ingin mengatur strategi untuk mencelakai Anda. Mereka berencana menculik Murong Bingyun. Dan mereka juga bersiap untuk berkolusi dengan kekuatan lain dan menjadikan Anda target. Ucap Sun Wujin menggertakkan giginya. Sun Wujin, jangan omong kosong. Sun Wujin, apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Dao Zengzi dan Su Zeng berubah dan mereka meraung. Saudara Zhou, Anda juga telah mendengar, bagaimana kita bisa tetap membiarkan domba hitam seperti itu di dalam tim. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Kakak senior Qin, saya punya bukti. Pada awalnya, kedua orang ini diam-diam merayuku. Saya mencatat kata-kata dan perbuatan mereka dan memberikannya kepada kakak senior Qin sebagai bukti. Ucap Sun Wujin. Ekspresi Dao Zengzi dan Su Zeng tiba-tiba berubah, membuatnya sangat sulit untuk dilihat. Itu tidak dibutuhkan. Jawab Qin Chen melambaikan tangannya dan mencibir, saya tidak perlu bukti, Dao Zengzi, Su Zeng, kalian berdua ingin membunuhku, lalu matilah duluan. Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen menggelegar, dan tangannya yang besar langsung terulur, seperti langit yang indah, menyapu dunia sekaligus. Dao Zengzi meraung, wajahnya marah, dan jembatan Naihe ditampilkan untuk pertama kalinya. Untuk menghindari serangan Qin Chen. Sedangkan Su Zeng mencoba melarikan diri dari sini. Ketika mereka berdua bergerak, itu adalah langkah putus asa, dan tak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk melawan Qin Chen. Kalian mau pergi, apakah bisa begitu mudah? Tiba-tiba, Qin Chen meraung, dan benar-benar membekukan kekosongan di sekitar keduanya. Semua orang yang hadir merasa seperti terjebak dalam lumpur. Kemudian semua orang melihat bahwa di bawah tangan besar Qin Chen, dia tiba-tiba menangkap jembatan Naihe di tangannya, dan dengan jentikan jarinya, Su Zeng terbanting terbang keluar dari kehampaan, darahnya menyembur liar dan menodai langit. Adegan mengerikan ini membuat semua orang ketakutan. Setelah terobosan, Qin Chen benar-benar sekuat monster. Qin Chen, kami adalah murid Tianzuo sama sepertimu. Anda bahkan ingin membunuh murid dari sekte yang sama.
Tianzuo tidak akan membiarkanmu pergi. Ucap Dao Zengzi dan Su Zeng meraung. Saudara Qin, mohon berbelas kasih. Pada saat ini, Zhou Wusheng juga buru-buru berteriak. Qin Chen, kedua orang ini benar. Jika Anda membunuh keduanya secara langsung, itu tidak baik untuk Anda, setidaknya itu akan berdampak. Menurut pendapat saya, lebih baik menyimpannya terlebih dahulu, dan kemudian memikirkan cara untuk membunuh keduanya secara diam-diam dan membiarkan mereka mati. Dengan cara ini, selama tidak ada bukti, tidak akan ada yang tahu. Nada Zhou Wusheng tulus, ini karena Qin Chen sedang mempertimbangkan, karena takut kemarahan Qin Chen akan menyebabkan ketidakpuasan Tiangong. Haha, Saudara Zhou, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi Ben Sao tidak sabar. Qin Chen tersenyum dingin tanpa rasa takut. Saudara Qin, biarkan aku melakukannya. Kulit Zhou Wusheng berubah, dan sosoknya bergetar, dia datang ke Qin Chen, dan dia dengan arogan menembak, dan tiba-tiba, aura Wusheng memenuhinya dan dia ingin membunuh Dao Zengzi dan Su Zeng. Dengan cara ini, Qin Chen tidak akan mendapat masalah. Dia adalah senior Tianjiao, jadi dia lebih berkewajiban mendisiplinkan para junior. Namun, sebelum dia sempat bergerak, aura menakutkan turun. Saudara Zhou, saya tidak membutuhkan orang lain untuk membela saya. Ucap Qin Chen. Dengan satu serangan Qin Chen, Dao Zengzi dan Su Zeng mendengus, darah beterbangan kemana-mana, dan mereka langsung pecah berkeping-keping. Ketika semua orang melihat adegan ini, hati mereka dingin dan terkejut. Dua putra suci Tiangong, nomor kedua setelah Zhou Wusheng, langsung dibunuh oleh Qin Chen di tempat. Itu terlalu tirani. Setelah membunuh dua orang ini, Qin Chen mendengus dingin. Tiba-tiba, hukum suci surgawi yang mengerikan semuanya diserap oleh Qin Chen ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Kemudian, Qin Chen menatap orang lain lagi, dan pelangi ilahi muncul di matanya. Saat berikutnya, tangannya yang besar keluar lagi. Di telapak tangan Qin Chen, aura menakutkan mekar, dan lebih dari selusin putra suci dan putri suci yang hadir segera dikunci. Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Saudara Qin, maafkan aku. Saudara Qin, kami tidak punya rencana untuk menargetkan Anda. Ucap putra dan putri suci ini semua berteriak ngeri, dan berjuang mati-matian. Huff, kalian semua, ketika Guanghan Mansion menghadapi Sueyang Mansion, kalian mundur dengan sepenuh hati, dan bahkan memiliki niat untuk menyerah dan berlindung pada putra suci darah dan mengkhianati kita. Jangan pikir aku tidak tahu. Semua yang ada di sini, muncul di benak Ben Sao. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak bisa lepas dari pengamatan Ben Sao. Orang-orang seperti kalian tidak layak terus mengikuti kami. Suara mencibir Qin Chen bergema di dunia.